Karena gue sama Tovan jujur aja kita terbiasa megang uang banyak gitu. Cuman gue sama Tovan nggak kegilaan sama uang banyak, biasa aja gitu. Jadi gue emosi gue sama duit itu biasa gitu ngeliat. Karena itu kuncinya di awal tadi Tovan bilang kan masalah duit. Lu kalau emosi lu sama duit itu biasa, udah lu jalan bisnis enak. Megang sekian 1 juta, 1 M itu biasa aja nganggapnya. Ya itu gue rasa nanti lu bakalan kalau punya mental seperti itu, bisnis lu bakalan. Podcast ngobrolin startup dan teknologi bareng gue Imre. Hari ini di episode ini kita akan ngobrol bareng 2 co-founder salah satu perusahaan namanya Nusantara Beta Studio, dan kita akan ngobrol bareng 2 mas-mas yang keren ini tentang bagaimana suka duka dia menjalankan perusahaan, ngebangun bisnis, dan suka duka dia juga sebagai co-founder. Dan kita akan langsung panggilkan aja mas-masnya. Nah, ini ada Mas Siddiq dan Mas Taufan. Halo Mas Siddiq, Mas Taufan. Halo, kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Makasih ya Mas sudah mau diajak ngobrol. Ya, sama-sama Mas. Nah, sama-sama. Jadi hari ini gue pengen ngobrolin tentang yang tadi gue sebut. Jadi terutama tentang lu berdua dan bisnis yang lu lakukan berdua. Mungkin sejak sekian tahun lamanya lah. Dan nanti gue pengen nanya juga naik turun sebagai co-founder itu seperti apa. Dan sebelum ke sana, kalau boleh perkenalkan diri dulu Mas, sedikit-sedikit. Mas Siddiq dulu kali ya. Oke. Halo, Mas Imre, terima kasih buat kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan, budaya. Ya, perkenalkan saya Siddiq Permana. Saya co-founder dan Chief Innovation Officer di Nusantara Beta Studio. Singkatnya dipanggil NBS saja. Nah itu aja sih paling. Dan Google Developer Expert anyway. Oh iya. Oke, thank you Mas. Mas Siddiq nih kalau gue boleh bilang, gue suka banget mengingat-ingat ini. Jadi terus terang kenapa alasan gue untuk jadi GDE itu adalah karena gue terinspirasi dari lo Mas. Jadi ingat gak sih waktu di Amerika dulu, gue pernah ngejapri lo gara-gara lo lihat Mas Siddiq lagi attend apa sih Google I.O. ya? Dan kita ketemuan di ini ya, di apa namanya, di itu main lopak atau apa sih kalau nggak salah? Ya di mana lah, gue juga lupa lah detailnya. Tapi di sana gue tanyain kan, Mas, apa sih enaknya jadi GDE, dijelasin sama Mas Siddiq waktu itu. Dan itu sih yang jadi motivasi gue akhirnya, alhamdulillah di 2019 ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mantap. Setelah melalui proses yang panjang Mas Imre ya. Iya, deg-degan juga ya waktu itu ya. Iya. Oke, makasih Mas Siddiq. Nah, sekarang kita akan minta Mas Taufan juga perkenalan. Monggo Mas Taufan. Halo, nama saya Taufan. Actually saya CEO dari NBS Group ya. Jadi mostly di NBS ini ada banyak unit bisnis yang masih scale dan ya saya mimpin hampir semuanya. Salam kenal semuanya. Mungkin kalau Siddiq udah kenal ya, karena ya siapa yang nggak kenal artis idola masa kini ya. Allah. Iya. Oke, jadi gini Mas, karena kita mau ngobrolin NBS, gue pengen tahu NBS tuh sebenarnya apa sih? Boleh cerita dikit nggak? Tadi gue sebelum kita rekaman gue bilang ke Mas Siddiq, NBS ini software house bukan? Terus kata Mas Siddiq, kita sebenarnya lebih dari software house. Nah ini menarik. Jadi sebenarnya NBS ini apa sih Mas? Mungkin gue bisa jawab dulu aja. Ya tadi gue bilang kalau software house terlalu kecil sih buat NBS karena kita service kita nggak cuman software development software, itu hanya bagian kecil sih dari bisnis kita. Kalau kita bilang kita ini kayak software consulting firm lah. Nggak cuman kita ngelakuin development, tapi kita juga ngelakuin namanya konsultasi, assessment evaluation, terus people growth, sama namanya kita ya engineering builder, dan juga ya kalau nyangkut ke engineering ya ke langsung hands-on development ya ada namanya expert on demand gitu. Jadi kita nggak kecil banget seperti software house gitu. Udah beyond dari situ sih harusnya state yang sekarang. Oke. Kalau Mas Taufan menggambarkan NBS ini kayak gimana? Tadi kan ada bilang ada NBS Group juga ya. Jadi di dalam NBS itu ada beberapa perusahaan sih dan bergerak di bidang apa aja? Basically kita punya 3 company yang di bawah NBS. Ada yang fokus ke seperti Siddiq bilang tadi ya, consulting teknologi, terus ada juga yang fokus ke produk, ada juga fokus training ya. Jadi basically sebenarnya kita punya pecah, cuman dari ketiga itu sebenarnya masih dalam satu purpose, yaitu teknologi solution ya.
Tapi kita nggak ke arah hardware ataupun ke arah apa ya, mungkin lebih ke infrastruktur sih enggak. As it is ya, mungkin kalau cloud aja is mostly itu part of development. Tapi fokusnya emang ke consulting firm. I see, oke. Teknologi. BTW selamat dulu nih, karena NBS telah ada kantor baru ya. Iya nggak sih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Jadi bapak inilah yang memperakasai. Jadi emang gue lihat tuh, kalau nggak salah kan gue ngikutin IG-nya Mas Sidik juga. Mas Sidik sempat upload foto kantor yang lama, terus sekarang abis itu ngupload pembangunan kantor baru dan ternyata udah jadi. Udah ditempatin belum sih Mas? Sudah. Oke. Sudah sih, walaupun belum 100% fungsional gitu ya. Ya udah bisa layak ditempatin lah pelan-pelan. Seharga ya kalau kita dalam fase development, kita kayak beta testingnya udah bisa kita pakai lah gitu ya. Mantap. Sekarang gue pengen nanya, jadi sebenarnya NBS ini dulu tuh lu mengawalinya seperti apa sih? Mas Sidik dan Mas Topan ini udah kenal dari kuliah kah atau emang gimana sampai akhirnya memutuskan ya udah deh kita bikin perusahaan aja yang bergerak, akhirnya sampai sekarang ada 3 bidang tadi. Gua sama Tovan itu udah dari kuliah ya. Jadi gua sama Tovan tuh udah akrab dari kuliah dari semester 2 ya. Dulu kita tugas bareng ya, Van ya. Terus tapi udah dapet chemistry-nya, gua nganggap Tovan udah lebih dari sekedar sahabat lah ya. Dan kita satu kos-kosan bareng gitu kan. Ada jadi base camp-nya lah kos-kosan. Terus awalnya sih nggak kepikiran kita bikin kayak software consulting firm kayak gini gitu ya. Kita bikinnya pertama bikin aplikasi, dan tuh sempat dari skripsi gue namanya Nusantara Beta gitu, zaman dulu banget lah. Waktu Android awal-awal keluar, terus gue ngobrol sama Tovan tukar pikiran gitu kan, dan kita jalan bareng akhirnya kan bertiga waktu itu, co-foundernya kita jalan. Terus udah tengah jalan tuh kita berpikir bahwa nih kita lack of business understanding gitu ya. Masih kurang di situ. Akhirnya gue sama Tovan udah mulai kita ke consulting aja lah, kita gitu coba untuk bangun di NBS gitu sih. Seperti itu. Kalau dulu kan yang gue tahu Mas Sidik kan doyan ikut hackathon juga ya? Oh iya. Sama Mas Tovan juga? Iya, sama dia. Salah satu cara untuk memvalidasi skill sebenarnya. Jadi kalau di entrepreneur tuh ada satu part yang harus dilakuin sama semuanya sih, yaitu ngabisin jatah gagal. Jadi sebenarnya kalau lo mau bisa tahu skill lo sampai mana, ya lo habisin jatah gagal lo aja. Salah satunya ya ikut hackathon. Okay. Ingat nggak berapa kali sih lo dulu ikut hackathon? Banyak sih Mas. Banyak. Itu selalu timnya bareng Mas Tovan? Iya, bareng sama Tovan. Dan believe it or not, kalau orang lain bikin perusahaan, ya kan pasti ada chipin uang gitu ya. Udah chipin uang, gue dapat share berapa gitu ya. Nah ini gue sama Tovan belajar gila gitu sama co-founder gue waktu itu, satu lagi si Imam. Kita ya udah dari lomba ke lomba, duitnya dikumpulin gitu ya. Terus dapat reward dari kampus segala macam. Akhirnya ada ya 100 jutaan lah waktu itu gitu. Jadi kalau orang lain chipin duit, kita enggak. Kita cuma modal nekat, modal dengkul yang ngumpulin dari menang lomba gitu ya. Iya. Nah, dari awal nih Mas, ketika lu pertama mulai ngerjain inilah NBS ini, itu kan lu otomatis dapat project-project gitu ya, ya nggak sih? Dan makin kesini kan otomatis ya kalau pastilah ada project juga kan. Kalau lu rasa apa sih Mas yang membedakan lu ketika ngerjain project di awal-awal dulu dengan lu yang ngerjain project dengan kondisi yang sekarang? Apa perbedaan yang paling lu syukuri lah? Gimana Bos? Ya. Jadi lebih ke analisa resiko sih Mas. Oke. Basically di dunia ini entrepreneur tuh garis lurusnya sama dengan berhitung. Kemampuan berhitung kita jauh lebih matang. Gue nggak bilang tepat, tapi gue bilang matang. Karena ketika nerima project zaman dulu, perhitungan kita tuh tidak terstruktur. Bukan cuma biaya, tapi resiko. Ada banyak hal yang harus dihitung jadi sebuah result untuk menentukan price, harga, payment terms, nilai skema kontraknya, kemudian deliverable, UIT-nya segala macam. Dari situ ada berkah yang gue pelajari dari hasil gagal tadi ya, makanya tadi gue bilang we start zero investor, gue nggak disebut investment tapi investor, nggak ada. Jadi kita learning by doing, pelajarin resiko-resiko tersebut, karena basically sebenarnya
value seorang entrepreneur itu bagus atau tidaknya itu dari menentukan perhitungannya. Dalam dia yang gue syukurin, perhitungan untuk menentukan satu project itu semakin kesini semakin matang. Oke. Ada banyak faktor yang mungkin nanti bisa gue share ya, tapi mostly yang paling gue syukurin adalah itu. Kalau cerita jeleknya, klien kabur segala macam, itu udah being of part of journey ya. Lah. Yeah. Ya, cuman ya tadi gue bilang entrepreneur tuh harus pandai berhitung. Ada banyak hal yang akan kita dihitung karena ya semuanya berhubung dengan ketidakpastian ya. Jadi kalau ada orang bilang quote-nya tuh, kita semua di sini kenapa banyak PNS di sosial media daftar Jibun segala macam, semua mencari kepastian kan. Oke. Ya. Kerja juga mencari kepastian, tapi kalau bagi kami kemampuan berhitung makin bagus ini adalah bisa mempersiapkan kepastian yang paling pasti, yaitu ketidakpastian. Jadi kepastian yang paling pasti di dunia adalah ketidakpastian, dan kemampuan berhitung kita itu makin matang untuk menentukan ketidakpastian. Sebenarnya mostly itu yang paling bersyukurin. Mas udah berapa tahun sih NBS ini jalan? Kita udah berapa ya? Udah dari 2012. Udah hampir 10 tahun ya? Udah hampir 10 tahun, tapi kita sebetulnya apa ya? Ada ya sepanjang perjalanan kita ada satu kali restart sih. Jadi dari 2012 kita start gitu ya. Titik kita 2012 start, terus 2017 tuh kita restart gitu ya. Dengan ya coba untuk lebih, tadi Tovan bilang pengalaman dan journey itu yang nempa kita selama ini gitu, sampai kita istiqomah sampai jalan saat ini gitu. Dan kalau tadi gue nyinggung pertanyaannya pertama, mungkin yang patut gue syukurin selain gue punya co-founder Tovan gitu ya, dan ada yang luar biasa banget lah. Gue jarang-jarang bisa narik dia nih untuk ngobrol-ngobrol kayak gini, Mas Imre. Okay. Biasanya dia behind the scene gitu orangnya gitu kan. Ya, gue punya co-founder yang luar biasa. Secara finansial, risk manajemennya bagus gitu ya. Terus gue juga punya co-founder, ada shareholder lagi satu lagi. Dimas yang operasional bagus, Sagaf teknisnya bagus, Gias yang teknisnya bagus, dan apalagi gue punya advisor sekarang gitu kan. Timnya makin lengkap gitu kan, ada Mas Rendra di dalam situ, dan punya sister group company juga, ada Andrew sama ada Denny di situ. Ya timnya yang gue sukai sekarang, timnya udah solid gitu ya. Komposisinya udah solid, dan tim yang gue bangun sama Tovan dan yang lain tuh udah bagus mendukung bisnis ini gitu. I see, menarik. Nah, tadi karena Mas Tovan sempat nyinggung juga tuh gimana menentukan faktor-faktor menentukan price. Sebenarnya kalau kita kerja di sistem kayak NBS inilah, kayak company yang bergerak di bidang seperti NBS ini, kayak consulting, software consulting, itu sebenarnya gimana sih Mas caranya lo menentukan nilai sebuah project? Mungkin ada nih di luar sana yang lagi mau memulai hal yang serupa dan bingung. Sebenarnya kalau ada yang orang nanya, gue pun sendiri juga bingung. Kalau ada yang nanya, gimana sih caranya ini, misalkan gue mau bikin aplikasi, gimana cara menentukan harganya? Karena kan beda kan antara pola berpikir freelance yang mungkin untuk dirinya sendiri atau dibagi sedikit lah ke teman-temannya, dibandingkan dengan perusahaan yang mikirin skala yang lebih besar. Basically sebenarnya perusahaan jasa itu nggak ada limit harganya. Oke. Harus dilurusin dulu ya, karena lo bisa punya pengacara, bayar 200 juta, dapat 100 pengacara, dan ketika lo nyewa Hotman Paris, harga 200 juta tuh hanya untuk 2 jam, tapi efeknya beda. Nah, cara menentukannya adalah kita lihat dulu nih kliennya tuh siapa. Nggak sedikit, ini nggak berlaku juga untuk project ya. Bahkan untuk ngobrol aja gue harus googling orang ini siapa, latar belakang siapa, bagaimana track recordnya, sama kita nerima project. Dan ketika kita tahu, mostly kalau misalkan dia TBK, gue sampai ngecek sebenarnya cost dia untuk capex itu berapa. Dan kebayang berarti valuasi untuk menentukan price itu berapa juga, itu satu. Yang kedua, basic lah ya, timeline, complexity, sama waktu. Segitiganya itulah. Lo minta cepet, waktu pendek, harga mahal. Tambah kompleksitas juga tinggi. Kalau kompleksitasnya tinggi, waktunya biasa aja, harganya normal. Nah, pasti kan ada yang bingung gimana ngitungnya segala macam. Ada beberapa sumber, kalau di pemerintah mereka nyebutnya ini Kindle. Kalau di kita ada Redman per hour, dan itu fluktuatif. Pasti banyak yang bilang sebenarnya kalau di situs-situs project kayak freelance, apalagi yang ada di project.co.id itu kan nilainya mungkin
ada yang underrated, undervalue gitu. Tapi balik lagi sebenarnya ke purpose mau ngerjainnya. Nah, perusahaan-perusahaan bonafide itu akan melihat experience dan path of review-nya. Sebelum kita menentukan harga, seperti yang gue bilang tadi perbandingannya pengacara ya, lu punya nilai 200 juta untuk 2 jam aja gitu, itu perlu track record yang panjang. Gak bisa perusahaan A menyamakan dengan perusahaan B dengan nilai yang sama padahal komisitas sama. Tergantung berapa pengalaman lu sendiri. Yang bisa mengukur value itu diri lu sendiri. Jadi memang ada range harga tapi tidak baku, karena perusahaan jasa itu salah satu tolak ukur pembayarannya itu tidak terbatas. Beda dengan kita pabrik ya. Kalau pabrik itu kan lo udah tahu cost production segala macam. Kalau jasa enggak, dia enggak ada batasan. Cuman untuk mengukur value-nya, kalau kita mengukur kliennya dari seberapa besar klien itu dan seberapa besar nilai value yang bisa dikeluarkan dia. Even kalau TBK bisa kelihatan. Kalau pertanyaan Mas, sorry gue potong. Kalau seandainya ada startup yang mungkin early gitu loh, terus ada perusahaan gede juga, berarti itu bisa kemungkinannya harganya pun juga beda ya? Sangat jauh. Bisa beda. Bisa beda. Pertanyaannya, apakah misalkan dua-duanya pengen bikin aplikasi yang sama gitu? Beda. Beda. Karena ada faktor resiko lagi. Satu, gue kasih clue sedikit. Kalau perusahaan besar, itu dia akan mematuhi kontraknya. Karena in the long way, mereka punya auditor, dan ketika ada masalah dalam satu kontraknya, mereka akan diisu untuk telusurin itu. Kalau government nggak perlu cerita lah ya, kalau kita nggak dibayar sama government yang kena masalah. Nah, startup beda. Startup ini punya faktor X, yaitu resiko. Resiko tumbang di tengah jalan, resiko hancur perusahaannya, even foundernya segala macam. Jadi ada salah satu clue yang bisa dipakai, yaitu payment terms-nya diperkecil. I see. Karena resiko itu, balik tadi, pengalaman ini bisa dibentuk karena kemampuan berhitung dari lewati proses gagal yang udah sering kita alami. Jadi akumulasinya adalah kita bisa menentukan perhitungan even dari profil kliennya dari awal. I see, menarik. Mas Didik, ada yang mau ditambahin? Ya sebetulnya kalau kita di internal kita ada perhitungan khusus matriksnya sih, dan kita bisa share itu. Jadi pada dasarnya kayak tadi Taufan bilang, nggak jauh-jauh dari bagaimana kita ngukur resikonya dulu sih. Kita mau bekerja sama nih kan, pasti kan kalau customer mau kerja sama sama kita pasti bakal ngukur resiko kita juga kan. Kerja sama Mendes gitu apa sih gitu kan, jangan-jangan nggak benar segala macam. Kita juga ngukur sebetulnya kerja sama ini resikonya seperti apa sih. Kalau misalkan nggak make sense gitu ya, kita nggak lanjut gitu, karena lebih baik udah fair di awal gitu kan, bahwa resikonya sama-sama nggak dapat nih setiap perhitungan. I see. Lebih ke risk management sih itu kalau kayak gitu. Di luar kita berbicara tadi kompleksitas, timeline segala macam. Gue tuh penasaran. Tadi dari berbagai kegagalan, ada kegagalan nggak Mas yang bisa lu share? Dan lesson learn yang lu dapatkan itu sebenarnya apa sih dari kegagalan? Satu aja kalau ada yang bisa. Mungkin ya bebas lah, kalau boleh. Yang mana depan? Aja depan yang ngomong Pak. Basically sebenarnya pengusaha itu akan dekat sama namanya gagal ya. Iya. Jadi kalau gagal itu banyak banget tipenya Mas. Kita salah satu yang gagal itu mungkin misalkan satu proyek itu nggak dibayar. Misalkan. Ada pernah lesson learn seperti itu, dan lesson learn yang bisa diambil itu adalah bagaimana kita mendefinisikan kontrak. Nah, ini mungkin related juga ke orang-orang yang memulai sebagai entrepreneur ya. Ini kan topiknya mungkin lebih ke tandem foundernya ya. Jadi, lo bikin perusahaan teknologi, nggak cuma teknologi yang lo urusin. Lo bukan bikin aplikasi, tapi bikin company. Nah, salah satu hal yang pernah gagal adalah di sisi legal. Jadi bagaimana kontrak itu harus dipelajari, didefinisikan dengan rapih. Kita pernah kok ada satu case kita nggak dibayar dan orangnya tuh kabur atau failed lah, projectnya failed gitu ya. Syaratnya tumbang segala macam, bla 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 segala macam. Dari situ lesson-nya kita bisa tahu bahwa startup ini dekat dengan gagal. Ataupun tumbang lah ya kasarnya. Maka dari itu resikonya di sisi pekerjaan juga ada, yaitu ketidakmampuan mereka mendefinisikan kebutuhan
dibarengi dengan solusi di lapangan. Karena banyak startup juga yang sebenarnya operasional belum jalan tapi mau going digital. Itu yang selalu gue tekenin banget kalau mau start ya project. Gue tanya, SOP di lapangan kayak gimana? Yang sekarang udah jalan. Oh kayak gini, itu baru kita transfer supaya lebih cepat, lebih efektif, lebih bagus. Tapi banyak yang digital duluan baru konvensionalnya. Nah, itu yang kita pelajarin. Jadi, gagal yang pertama yang paling bisa gue share adalah ketika lo menerima kerjaan, itu perhatikan juga profilingnya. Ya. Profiling itu yang pertama. Yang kedua, tipikal dari klien itu beda-beda. Kalau di startup, mereka fast moving, grow, jadi pengen cepat-cepat, tapi identik sama kesalahan requirement atau ketidakmampuan mereka mendefinisikan requirement. Karena operasionalnya belum valid, tapi mereka mau going digital. Itu hal yang sangat sering terjadi. Jadi kita harus gather mindset-nya. Dan balik lagi nih ya, mungkin banyak orang bilang software house atau apa sebenarnya. Kita kan orang yang sering bikin aplikasi. Dan udah ratusan kali, mungkin udah berapa ratus kali lah ya. Harusnya tahu, in the good way-nya tuh kayak gimana. Apa faktor yang gagal, apa faktor yang berhasil. Gue selalu bilang sama klien, bro, lo kalau ngikutin gue caranya kayak gini. Gue punya faktor suksesnya ini, yang udah berhasil. Kalau yang gagal kayak gini, lo pilih mana? Gue hanya berikan pilihan sampai gue bisa ngomong kayak gitu karena udah punya banyak case file-nya. Iya, gue kalau nambahin legal memang penting banget karena memang kita bahkan dulu setelah kejadian ada legal yang bermasalah gitu ya, jadi kita punya konsultan juga, jadi kita konsultan punya konsultan gitu ya. Jadi kita punya konsultan legal anyway, jadi setiap ada kontrak segala macam karena kita bener-bener masih awam ya, ya kita memposisikan bener-bener pengen tahu, kita baca ngerti gitu, tapi pengen bener denger dari orang yang bener-bener mengerti bahasa hukum gitu. Jadinya setiap ada kontrak tuh pasti kita bakalan handover dulu nih ke tim konsultan legal kita gitu. Dari situ nanti baru gue sama Tovan paham seperti apa, take action-nya seperti apa, pasal-pasal mananya. Jadi bener-bener diperhatiin sih. Gitu. Kalau boleh tahu, menurut lo Mas, apakah misalnya nih, itu harus udah langsung lo lakukan ketika lo memulai bisnis software konsultan ini? Dari awal, apakah dari awal atau ya udah ketika lo hit the roadblock kayak yang terjadi sama NBS ketika lo mengalami kegagalan, baru lo mikir, oh udah saatnya nih kita butuh. Menurut lo gimana? Kalau gue sih mikir, kan udah belajar dari apa yang gue sampaikan sama Tovan ya. At least you know lah, udah banyak juga kan firma-firma online hukum gitu ya. Kalau mau mulai dari awal untuk ya at least itu kan bagian dari minimalisir resiko kan. Dengan kegagapan kita nggak paham terkait masalah hukum, kalau kita masih jalan hajar bleh kayak zaman gue sama Tovan di awal-awal, berarti lu nggak belajar gitu kan. Ya itu harusnya kalian bisa belajar implementasi dari apa yang kita alamin sih. Iya. Menarik. Karena pada awalnya tuh setiap jadi pengusaha tuh CEO itu labelnya cuman tulisan Mas. Basically CEO Chief Everything Officer. Lo harus paham semua hal, tapi lo nggak perlu mendalami. Lo serahkan pada yang ahli, tapi harus tahu. Ini even ke freelance sekalipun ya, lo harus bisa mendefinisikan handshake lo seperti apa sama pekerjaan lo. Itu penting karena ya tadi gue bilang kepastian yang paling pasti di dunia ini bukan cuma ketidakpastian. Itu udah pasti, nggak bisa ditolak. Mas, gue nanya, pengen tahu antara Mas Sidik sama Mas Topan bagi-bagi tugasnya gimana sih? Ya lu udah tahu lah sebetulnya. Orang yang sering muncul di depan tuh pasti gua gitu. Emang gua udah bilang sama Tovan, kita pas gua jalan bareng sama Tovan tuh pas kita riset yang kedua tuh di awal kita udah ngabisin waktu dengan kita tuh berduet gitu. Jadi kita mengerjakan pekerjaan yang bagi-bagi yang sebetulnya tuh bukan expertise gua dan juga bukan expertise Tovan. Sampai akhirnya gua sama Tovan tuh bikin kayak SWOT analisis lah masing-masing kita gitu. Gua bagusnya di mana, Tovan bagusnya di mana gitu ya. Dan lemahnya gue di mana, lemahnya Tovan di mana. Akhirnya sampai satu kesimpulan bahwa ternyata buat frontliner itu yang maju ke depan, ya kebetulan semesta mendukung gitu ya, dengan title yang ada di gua gitu. Ya udah, gua di depan gitu ya. Dan fokusnya Tovan bantuin di belakang gitu. Selain itu sama-sama kita juga masih bantuin di development gitu ya. Gue masih di teknis, Tovan juga masih touch di beberapa project gitu ya. Jadi buat operasional, buat finance, buat risk management, gue udah nyerahin itu ke Tovan sih. Dan lu pure technical?
dan gue pure ngurusin jualan, engagement ke customer baru, terus datang leads yang baru, gue touch the people gitu ya. Walaupun ada beberapa customer yang emang bener-bener dari awal tuh gue sama Topan ya udah jalan bareng sama gue sama Topan udah lama gitu, tapi mostly gue tugasnya di depan, di technical ada Sagaf sama Gias yang support gitu ya, dan kalau Tovan dibantu sama Fully sama Dimas gitu ya buat operasional. Lalu seperti itu. Menarik. Mas, gue penasaran. Nah, ini pertanyaan yang udah gue wanti-wanti dari awal. Nah, kan gue sensor jawabannya. Yang ada nggak sih klien yang Oke, sip, aman. Tidak perlu disensor karena sudah hilang obrolannya. Jadi gue lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kalau lo berdua berselisih paham nih Mas, tentang sesuatu lah. Terus apa sih yang biasanya lo lakukan? Apakah lo biasanya ada yang ngambek gitu atau gimana gitu? Kalau gue mungkin ekspresif banget, gue anaknya ekspresif banget ya. Jadi kalau ngambek segala macam ya mungkin gue kelihatan banget gitu. Tapi abis itu gue pasti bakalan diem gitu. Gue kalau bete gue pasti bakalan ngekspresiin, abis itu gue diem gitu. Gue diem merenung gitu kan. Dan gitu juga dengan Tovan gitu. Tovan langsung diem gitu kan. Cuman cara kita ngesolusi ini ya ya udah kalau udah diem, udah tenang, udah enak, baru kita ngobrol gitu. Jadi nggak saat panas sih Pan ya. Kayak hadis Nabi gimana Pan? Sebenarnya kalau berselisih dalam satu founder tuh ada satu wajar banget Mas, karena nyari founder tuh kayak nyari pasangan ya. Nyari istri. Jadi, betul. Bahkan lebih dari istri sih kalau menurut gua. Serius. Soalnya lu lebih lama ya sama Mas Tovan daripada sama istri lo ya Mas. Iya. Jadi yang penting sih jangan ngambil keputusan saat kita marah. Jangan keputusan saat kita sedih, saat kita bahagia, atau saat nangis. Jadi jangan pernah ngambil keputusan di saat-saat kayak gitu, karena itu potensial salah itu besar. Jadi lo harus, kalau kita berantem atau ngambek ya sama satu hal gitu. Gue berprinsip gini sih Mas. Jadi kalau lo milih founder, kita ikutin caranya Nabi aja ya, Nabi Muhammad ya. Jadi jika kita punya sahabat, hitung 10 kebaikannya. Kalau kita lagi kesal nih, misalnya lagi kesal, oh dia kok kayak gini banget, ya nggak ngerti nih gue kebaikan. 10 sifatnya mah. Lo hitung kebaikannya lebih banyak nggak dibandingkan sifat jeleknya. Itu yang bisa bikin lo adem. Lalu berpikir, oh iya ternyata dibanding. Karena kalau kita mindsetnya buruk terus ya orang tuh absolut buruk ya. Tapi kalau kita pandang beberapa sisi lainnya itu bisa ngademin. Nah, adem itu adalah salah satu cara untuk bisa ngobrol. Makanya kalau kita lagi kesel marah ya, gue nggak sekali, mungkin ratusan kali gue marah-marah sama si segala macam itu udah sering. Cuman mungkin pesan juga buat yang lain, jangan pernah ambil keputusan lagi saat-saat kayak gitu. Lo compare, misalkan ada 10 sifatnya, lo compare 7 bagus atau 6 bagus ya, do it. Itu yang bikin lo adem. Menarik ya. Dan ya chemistry gue sama Topan udah kayak bonding gue sama Topan tuh chemistry-nya udah terjalin lama gitu ya. Dan kayak udah kenal satu sama lain. Makanya kalau gue bilang gue bukan ya Tovan sama gue udah kayak saudara lah gitu ya. Lebih dari sekedar sahabat, dan kita ngebangun bisnis ini juga partner bisnis yang benar-benar bisa tahu melengkapi satu sama lain. Jadi dengan karakter kita yang menurut gue agak berbeda gitu ya, bertolak belakang gitu ya. Tapi dari situlah kita bisa tahu, oh ini perbedaan yang benar-benar supaya kita bisa saling melengkapi dengan kelebihan yang kita miliki masing-masing. Seperti itu sih. Jadi makanya kita istiqomah sampai sekarang ya Pan ya. Amin. Gue penasaran, lo masing-masing pernah punya titik terendah nggak ketika lo kerja di NBS? Atau misalkan gini nih, yaudah deh gue cabut aja deh, udah capek banget, gue udah nggak sanggup misalkan gitu. Ya. Dan yang paling penting yang mau gue tanyakan, gimana caranya lo mengatasi tadi? Apakah dengan cara yang sama juga ketika tadi Mas Tovan bilang ingat 10 kebaikannya kayak gitu? Atau ada hal lain? Ini juga related sama yang orang bilang tuh passion ya. Tapi kalau menurut gue passion tuh bukan sesuatu yang lahir dengan sendirinya Mas. Passion tuh sesuatu yang lahir emang dicari. Jadi ketika kita menemukan sesuatu yang kita cari, terus kita berada belok ataupun punya pertimbangan lain, kita balik ke tujuan atau passion yang kita temukan. Jadi hal tersebut tuh wajar banget dalam bangun bisnis ya. Even triggernya cuma gara-gara kesalahpahaman sama founder. Gue bete nih, gue udahan aja lah. Itu pernah terjadi. Cuman kita balik ke passion kita sebenarnya apa sih, gitu ya.
Jadi tujuan kita bangun ini tuh apa? Kalau kita tujuannya masih kuat, karena kalau dalam fase-fase bisnis itu ada 3. Yang pertama tuh fase-fase survive, dan itu masih memvalidasi bisnis. Yang kedua dari fase-fase scaling dan sustain. Nah, fase-fase scaling ini itu sering terjadi pertikaian, Mas. Gue sama Sidik ada di fase ini dan sangat-sangat sering terjadi. Hal yang perlu dilakukan adalah coba lo remind kembali tujuan lo apa. Oke. Jadi ketika lo mudahan, terus ada juga yang mungkin rumput tetangga lebih hijau. Selalu lebih hijau, dan balik ke tujuan. Karena ketika itu dicoba adalah itu sebenarnya satu ujian. Jadi entrepreneur itu dekat banget sama sesuatu hal yang religi ya. Karena hari ini lo bisa ketawa, besok bisa senyum, malam ini lo bisa nangis, besok bisa senyum. Nah, hal yang harus diingat adalah tujuan lo ngebangun ini tuh apa. Jadi kalau memang tujuannya masih cocok dengan diri lo, itu jadi salah satu cara untuk kembalikan, oh enggak, ini cuman masalah ujian, tantangan. Itu sih Mas, kalau misalnya ada titik di mana kita tuh mau udahan segala macam, kita balikin ke tujuan kita aja. Oke. Ya, 2017 ini gua kalau relatif ke Tovan ya, 2017 tuh kita hampir ada di titik paling rendah dalam hidupnya NBS gitu, di 2016 2017 lah. Jadi perusahaan udah mau sinking, udah mau bangkrut, dan saat itu kita hampir kalau bisa dibilang nggak sanggup bayar karyawan ya Pak ya, nggak sanggup bayar gaji lah. Manajemen juga masih beramburadul, dan di 2017 juga kita konflik besar gitu saat itu sama salah satu co-founder kita, dan akhirnya kita mutusin kita pisah jalan. Namun dengan dengan tadi Tovan bilang, kita balik lagi dengan tujuannya seperti apa gitu. Gue sama Tovan saling menguatkan, dan akhirnya kita kayak dapetin hockey stick curve gitu Mas. Jadi hockey stick kan tau sendiri ya. Jadi kita pernah berdiri, terus kita jatuh banget, benar-benar titik rendah. Dan tadi gue bilang, gue sama Tovan pernah nge-restart NBS ini. Oke. Gitu, dan itu restart yang lo bilang tadi ya Mas ya? Iya, itu yang gue bilang itu. Oke. Mungkin nambahin dikit ya. Jadi dunia entrepreneur ini kayak ayunan ya. Mungkin bisa dibilang atau turun naik tanjakan yang kalau di Padang mungkin lo bilang kelok 9 ya. Nah itu sama Mas. Jadi semua orang punya garis finish dan start yang berbeda-beda. Lu nggak akan bisa compare diri lu sama orang lain. Jadi yang bisa lo lakuin hanya apa yang dikirim sama Tuhan atau apa yang dikirim sama Allah ke lu. Saat 2016 itu titik terendah juga bagi kita, tapi gue gali terus apa ini sebenarnya yang masuk Allah tuh apa. Karena kita harus punya insting kayak gitu. Nah makanya mungkin bisa juga diaplikatifin sama yang lain. Sebenarnya selama tujuan kita masih relevan, lanjutin aja. Karena kalau udah nggak relevan, terus partner juga udah bermasalah, terutama masalah kepercayaan ya. Nah itu amanah sih. Kalau gue ngukur amanah itu sebenarnya paling simpel dari uang, Mas. Lo kalau mau punya founder, lo bisa amanahkan uang dan itu baik, amanahnya itu tersampaikan, lo bisa mendefinisikan hal lain. Baik itu fitnah, baik itu munafik. Karena kalau orang udah nggak bisa megang kepercayaan uang, lo nggak usah bahas yang lain. Lo nggak perlu di fund yang lain. Pasti belakangnya berantakan semua. Ya. Luar biasa. Gue tercerahkan banget loh sore ini loh. Tercerahkan banget. Nah, gue punya 2 pertanyaan terakhir sebenarnya. Mungkin singkat-singkat aja Mas. Untuk Mas Sidik sama Mas Topan. Visi lo berdua itu membangun NBS ini ke depannya pengen kayak gimana sih? Apa berikutnya yang pengen lo lakukan? Ya sebetulnya kalau kita visinya mau kemana sih sebetulnya NBS, kita jadi holding company pertama, terus yang kedua jelas nanti Tovan bisa jabarin seperti apa holding company seperti apa. Yang kedua kita pengen lah seperti kayak BCG Big Four lah ya, Ernst Young gitu. Dan kalau kita sekarang kita selalu look up ke si ThoughtWorks, Pivotal Labs gitu-gitu sih. Jadi kan lu pasti nggak pernah ngeliat dong kayak ThoughtWorks jualan software house gitu kan nggak mungkin kan. Iya. Kita direction kita ke arah sana sih. I see. Okay. Mas Tovan gimana Mas Tovan? Ya sebenarnya mimpi kita bisnis ini bisa diteruskan Mas. Itu aja ya. Karena bisnis yang bagus itu yang bisa diteruskan. Nggak ada konglomerasi yang lahir dari runutan keturunannya. Jadi ini bisa diteruskan, kalau diteruskan ini sistemnya bagus. Mungkin tadi perwakilan dari Sidik.
environment bagus, kemudian cash flow bagus, berarti kan bisa diteruskan. Terus kan bukan berarti sama anak gue ya, tapi diteruskan sama siapapun yang bisa melanjutkan ini. Ya. Mudah-mudahan satu lagi yang terakhir, terakhir. Harus seperti apa? Bisnisnya harus berkah. Balik lagi ya ke yang tadi ya. Iya bos. Iya. Karena kalau seandainya kita cuma mikirin satu hal doang ya bisa jadi kita melupakan hal-hal yang sebenarnya malah penting dan malah jadinya nanti malah menutup pintu-pintu rezeki yang lain. Betul. Luar biasa. Gue tercerahkan banget sore ini. Asli. Terakhir nih Mas. Kalau lo bisa share sedikit saran terbaik lo lah untuk yang mungkin masih di bangku kuliah atau masih di fase awal pengen bikin bisnis seperti apa yang udah lo lakukan ini, apa sih yang bisa lo sampaikan? Sidik duluan mungkin. Enggak, lo Ipan, silakan. Bisnis ya Mas ya, yang pasti lo harus tahan cobaan. Karena orang tua, lingkungan itu pasti nggak akan pernah dukung dari awal. Kecuali memang lo lahir dari keluarga yang memang privilege-nya ada sebagai entrepreneur. Tapi kalau enggak, harus siap dengan semua ini. Oke. Itu hal yang pertama. Yang kedua, niatkan bukan untuk kaya secara finansial, tapi niatkan untuk lo banyak bantu orang. Gue pernah share satu hal ya, jadi ada banyak keajaiban yang kalau lo berbisnis dengan Tuhan. Kenapa gue berbisnis dengan Tuhan? Investasi yang return paling gede itu sama Allah. Lo nggak mungkin sedekah nggak ngarep apa-apa. Itu iman lo level paling tinggi. Tapi level-level kayak gue gini paling rendah mungkin ya imannya. Jadi gue mengharapkan satu hal yang balik. Iya. Itu lumrah aja, nggak ada isu. Dan ketika lo jadi entrepreneur lo harus benar-benar hal ini dilakuin. Lo harus banyak sedekah, lo harus banyak invest sama kebaikan ya. Kebaikan karena terakhir deh, itu tuh punya returnnya tuh mungkin kalau di saham tuh udah blue chipnya level 100 ya, jadi nggak bakal hilang gitu. Itu sih yang lo harus tahan banting karena di awal lo kan ngerjain semua hal. Iya. Lo kan dicemooh, dicaci maki sama orang, dijelek. Yang kedua lo harus banyak sedekah. Itu hal yang paling penting. Wah, luar biasa. Mas Sidik, gimana Mas Sidik? Ya, kalau gue nambahin sama Tovan ya, kalau terkait masalah tadi, kan balik lagi gue sama Tovan kan tujuannya, salah satunya dari visi kita adalah ngebangun bisnis yang berkah ya. Berkah itu kan gak cuma buat kita sebagai yang running bisnisnya, tapi juga berkah buat orang semua gitu, apalagi yang percaya sama NBS. Dari tim kita, keluarganya, gitu, orang tua kita, segala macam lah yang percaya sama NBS. Karena kan kita nggak hanya menanggung perut kita berdua gitu, tapi kan kita menanggung perut banyak orang gitu ya. Dan menghadirkan keberkahan itu tadi yang Tovan sampaikan, bahwa ya berbisnis sama Tuhan gitu ya, dan sampai saat ini alhamdulillah ya kalau bisa berbicara ini bukan riak segala macam. Gua Tovan dan NBS itu punya anak yatim yang kita selalu bina gitu ya. Jadi kita pengen bener-bener bahkan pengen punya anak yatim lebih banyak lagi tiap tahunnya. Gitu. Karena setiap apapun yang NBS dapatkan gitu ya, misalnya kita achieve target, pendapatan gitu ya per tahun, ada hak orang lain di situ. Ada hak orang-orang yang benar-benar butuh sedekah dari kita gitu ya, yang kita balikin lagi ke komunitas, balikin lagi ke orang-orang yang membutuhkan. Dan kalau emang lu mau milih jalan ini gitu ya, percayalah bahwa entrepreneur itu bukan untuk semua orang anyway. Ketika lu udah memilih, gue mau jadi entrepreneur, gue mau apapun bisnisnya atau mau runningin seperti apa yang gue lakuin sama Tovan gitu ya, itu harus benar-benar milikin itu gitu. Lo harus terima semua konsekuensinya, harus terima jelek baiknya lo harus benar-benar harus kuat mental lo, harus benar-benar persisten, harus benar-benar istiqomah apapun itu cobaan yang lo hadapin, pasti lo selalu percaya bahwa setiap gue dihadapin sama cobaan yang diberikan sama Tuhan, yang gue alami sekarang, kegagalan, itu pasti akan ada hal baik yang gue dapatkan nanti gitu ya. Dan itu tinggal nunggu waktunya, tergantung lo mau memotivasi diri lo seperti apa. Dan beruntungnya gue dapat founder, gue dapat lingkungan yang menurut gue itu rezeki yang paling enak adalah gue mendapatkan teman-teman dan partner bisnis yang satu frekuensi. Iya. Karena gue sama Tovan jujur aja kita terbiasa megang uang banyak gitu. Cuman gue sama Tovan nggak kegilaan sama uang banyak, biasa aja gitu. Jadi gue emosi gue sama duit itu biasa gitu ngeliat. Karena itu kuncinya di awal tadi Tovan bilang kan masalah duit. Lu kalau emosi lu sama duit itu biasa, udah lu jalan bisnis enak. Tapi kalau lu punya berlebihan secara emosi sama bisnis, bukan obsesi untuk memanage uangnya ya, tapi lebih berbicara masalah,
lu bersikap biasa sama bisnis, emosi lu bisa udah biasa aja lah sama lu megang sekian 1 juta, 1 M itu biasa aja nganggapnya. Ya itu gua rasa nanti lu bakalan kalau punya mental seperti itu, bisnis lu bakal langsung. Gue merinding loh, beneran loh. Satu hal sih sebenarnya yang harus dijauhin dari seorang entrepreneur pada masa awal ya Mas. Yeah. Mungkin kalimatnya agak sedikit kontroversial, tapi gue nyebut. Oh, oke. Dulu pengen kelihatan hebat, lo entrepreneur, gak ada entrepreneur yang Sabtu Minggu gak kerja di awal-awal. Iya. Kerja lo bisa 18 jam, 20 jam, mungkin 21 jam sehari ya. Ya lo harus siap sama kayak gitu. Kalau nggak siap, ya mungkin nggak semua cocok jadi entrepreneur. Jadi jangan maksain juga, oh gue harus jargon-jargon quote motivator itu lo ikutin, nggak harus. Nggak harus. Jadi ada juga yang ngambil jalan menjadi employee juga bagus, nggak apa-apa selama dia bermanfaatkan. Tapi jalan ini tuh penuh dengan ketidakpastian. Yeah. Jadi ya yang pertama jangan ejek kalau sukses. Lo nggak perlu banyak tampil, banyak gaya, tetentengan. Tapi cash flow is king. Iya. Lo mau ngomong apapun, cash flow is king. Lo mau nyela-nyela tukang bakso yang dari tahun bertahun dia jualan gitu-gitu aja, tapi selama dia masih bisa hidup, berarti cash flow-nya jalan. Cash flow is king. Lo nggak perlu lo kerjaan lo, perusahaan lo gitu dong sekarang. Cash flow is king. Lo ngomong apapun, semua lo punya cash flow, perusahaan lo hidup. Luar biasa. Dan manajemen cash flow itulah yang bakalan menjadi pembeda lo di tengah posisi. Kalau kita ceritain bisa panjang. Nanti mudah-mudahan inilah kalau selesai pandemi atau mungkin kalau pandemi kelamaan ntar kita ngobrol-ngobrol lagi lah. Main kantor kita ya, main kantor kita ya bos ya. Siap. Oke, thank you banget Mas. Gue terus terang merinding loh ngobrol sama kalian berdua loh, luar biasa. Banyak banget ilmu yang gue dapat sore ini. Mungkin tadi ada yang beberapa yang disensor, tapi ya mohon maaf aja buat yang nonton. Mungkin belum rezeki kalian kali ya. Jadi itu aja. Terima kasih Mas Siddiq, Mas Taufan udah mau diajak ngobrol minggu sore. Terima kasih kembali Mas Imre. Mudah-mudahan semuanya lancar, semakin berkah, semakin besar NBS. Dan mudah-mudahan bermanfaat juga untuk orang-orang di luar sana yang dengerin episode ini. Dan itu aja. Gue closing dulu sebentar. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat dan seperti biasa kalau kalian punya masukan siapa yang mau kita ajak ngobrol berikutnya, tinggalin aja komen atau mention gue di Twitter di @imrenagi. Mas Siddiq, kalau ada yang mau nanya-nanya atau Mas Taufan biasanya boleh dihubungi via apa nih? Email boleh. Website kantor apa sih website kantor? nbs.co.id. nbs.co.id. Kalau ada yang mau punya project atau mau konsultasi, silahkan langsung ke NBS. Siap. Mudah-mudahan ada nih ya pendengar gue. Mantap langsung. Oke. Amin. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.